Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara Warta Sumsel kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Rabu 27 Februari 2019. Beragam informasi seputar Sumatera Selatan akan kami hadirkan ke layar kaca Anda. Berikut dua cuplikan topik utama hari ini. Meluapnya Sungai Komering dan pembangunan proyek tol Kapal Betung diduga menjadi penyebab terendamnya pemukiman warga di Kota Kayu Agung. KPU Ogan Komering Ulu akan memanfaatkan jasa hewan kuda untuk mendistribusikan logistik pemilu ke lokasi-lokasi yang sulit dijangkau dengan kendaraan. Selain dua topik utama tadi, kami akan merangkum beragam informasi lainnya dalam Warta Sumsel. Kini kita ikuti informasi selengkapnya. Saudara, sejumlah pemukiman warga di Kota Kayu Agung, terutama di Kelurahan Sukadana dan Cilikam, terendam banjir. Diduga hal ini akibat pembangunan jalan tol Kapal Betung. Sejumlah pemukiman warga di kawasan Kota Kayu Agung, terutama warga yang tinggal di Kelurahan Sukadana dan Kelurahan Celika, sudah hampir 1 bulan ini hidup di genangan air, padahal sebelumnya berpuluh tahun pemukiman warga setempat tidak pernah kebanjiran. Terendamnya pemukiman warga ini diduga akibat meluapnya Sungai Komering dan dampak pembangunan jalan tol Kapal Betung yang berdekatan dengan pemukiman warga. Sebagian warga yang bekerja sebagai petani harus gigit jari karena lahan persawahan mereka terendam banjir. Dalam setahun tuh ada yang 2 kali 3 kali. Penyebab banjir tersebut, Pak? Ya. Sebabnya jalan tol itulah. Iya. Sebelum jalan tol belum pernah. Batas situlah kalau jalan sebelum jalan tol. Batas rawa-rawa. Iya. Nah, semenjak ada jalan tol itulah banjir ini. Sudah berapa lama Pak tinggal di sini? Aku lah 20 tahun. Sudah 20 tahun ya. Guna menanggulangi banjir, pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun ini akan segera membangun 2 pintu air. Kita sudah berkoordinasi, kita sudah upayakan agar pihak pengembang jalan tol untuk memperlebar water balance-nya sekarang sudah dibuka. Tetapi memang air memang sudah sangat tinggi sekali. Nah, satu-satunya jalan solusi jangka panjang yang akan dibuat oleh pemerintah kabupaten adalah tahun ini akan dibangun 2 pintu air di 2 anak sungai. Upaya pihak pengembang yang ditunjuk negara PT Waskita Karya membuka setidaknya 3 gorong-gorong tidak menyebabkan air berkurang. Jadi Gromiko TVRI Sumsel melaporkan dari Ogan Komering Ilir. Saudara, saat ini mulai dilakukan penerapan tiket integrasi LRT dengan moda transportasi lainnya. Namun sejumlah kalangan menilai kebijakan itu tidak akan berjalan maksimal. Upaya yang dilakukan PT KAI untuk mendongkrak jumlah penumpang LRT dengan menerapkan tiket terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti Damri dan Transmusi dinilai pengamat sosial politik Bagindo Togar Butar-Butar tidak akan berjalan maksimal. Menurutnya ada faktor penyebabnya, diantaranya ialah rute trip antara LRT, Damri, dan Transmusi saat ini relatif tidak saling terkoneksi. Kemudian pemakai jasa antar moda angkutan tersebut sangat jelas berbeda secara karakteristik juga keberadaan. Bagindo berpendapat irisan hasil sistem integrasi transportasi perkotaan akan semakin tidak jelas, lebih memberi manfaat kepada angkutan publik yang mana. Oleh karena itu, saran yang paling tepat juga efektif ialah dengan membentuk tim optimalisasi operasional LRT Palembang yang berunsurkan PT KAI, DJKA, Pemprov, Pemkot, DPRD, akademisi, PHRI, dan Asosiasi Pengusaha Industri Kreatif. Saya melihat kebijakan yang dirumuskan beberapa hari terakhir itu belum efektif dan belum menjawab untuk meminimalisir kerugian yang diperoleh oleh operasional LRT sejak dioperasionalkan setengah tahun terakhir lebih. Tolong dicari alternatif yang lebih efektif, sebab itu belum menjawab permasalahan. Karena permasalahannya bukan persoalan terintegrasi atau bukan LRT itu akan maksimal atau optimal operasionalnya. LRT kereta api ringan Palembang ini mulai beroperasi sebelum Asian Games 2018 lalu berlangsung. Namun jumlah penumpangnya terus tergerus pasca perhelatan event olahraga tersebut. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Beralih ke informasi lain, kerusakan jalan nasional di wilayah Provinsi Sumatera Selatan banyak dikeluhkan para pengemudi, khususnya pengemudi truk bertona seberat.
Keluhan para pengemudi truk bertonnase berat yang biasa melintas di jalan lintas timur, lintas tengah, dan lintas Sumatera di wilayah Provinsi Sumatera Selatan disampaikan kepada TVRI saat mereka beristirahat di salah satu SPBU di Indralaya. Menurut Ramli dan Soeharto, kerusakan jalan banyak terjadi di perbatasan Provinsi Sumatera dan Lampung serta Jambi. Di jalan wilayah tersebut dalam kondisi banyak lubang dan becek, terutama saat turun hujan. Sementara hampir di sepanjang jalan banyak terdapat lubang yang cukup dalam yang sering menimbulkan laka lantas. Selain sulitnya memilih jalan akibat banyak lubang, dampak yang mereka rasakan waktu perjalanan mereka cukup lama dan biaya perjalanan membengkak. Mereka berharap pemerintah pusat segera memperbaiki kondisi jalan yang rusak. Pokoknya rusak daerah Mesuji, Pak. Mesuji? Iya. Wilayah Sumsel atau bukan? Wilayah Sumsel juga ada juga banyak, Pak. Di daerah Suryadi. Ya, di mana lagi, Pak, yang dirasakan? Itu daerah Suryadi hingga nyampe sini, Indralaya. Oh, Indralaya rusak semua ya, banyak ya? Banyak rusak. Banyak lubang-lubang. Arah ke ini? Ke Lampung? Arah ke Plebang. Ya, yang ke sana yang dari Banyuasin. Dari Banyuasin, daerah Sungai Lilin tuh, Pak. Jalan hancur parah, Pak. Lubangnya pada gede-gede, lebar, udah susah milih jalur. Ke kanan salah, ke kiri salah. Lubangnya udah pada dalam-dalam. Jadi kerusakan itu harapan Bapak? Ya, mudah-mudahan dipercepatlah untuk perbaikan jalan, terutama untuk wilayah Sumsel. Ya. Sejumlah pengemudi lain berharap kondisi jalan hendaknya telah diperbaiki sebelum menjelang bulan suci Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah sehingga tidak berdampak naiknya harga sembako. Sandwani Kamoludin, TVRI Sumsel melaporkan. Kondisi kerusakan infrastruktur Jalan Ki Kemas Rindo Sungki, Kecamatan Kertapati, Palembang semakin mengancam keselamatan pengendara. Kecelakaan kecil sering terjadi akibat banyaknya lubang yang dalam. Jalan Ki Kemas Rindo Sungki, selain akses jalan bagi warga yang bermukim di dalamnya, juga sebagai jalan alternatif untuk menuju Indralaya Ogan Ilir. Hampir di sepanjang jalan mulai pangkal hingga jalan Meranti atau muara jalan Pemulutan Ulu, aspal terkelupas bahkan hancur. Inilah yang menjadi keluhan pengguna jalan selama kurang lebih 10 tahun. Penyumbang terbesar kerusakan jalan, banyaknya truk karet, bahkan fuso yang melintas di jalan ini. Permohonan warga kepada pemerintah Kota Palembang agar memperbaiki jalan ini pun seakan tidak pernah digubris. Padahal, warga telah berkali-kali menyampaikan keluhan ini, baik lewat media cetak dan elektronik, maupun penyampaian langsung kepada wali kota saat melakukan safari subuh. Baru sih. Harusnya mana diperbaiki, apa dari ujung dulu jalannya rusak. Mana pemerintah? Sudah lama udah rusak? Lama. Hampir setahunan. Jalan ini simpang Sungki, rusak kalau ya? Rusak kalau. Rusak kalau? Mulai simpang rusak. Rusak kalau? Ya, harapan pemerintahnya minta diperbaiki jalan ini. Kami jalan Sungki ini ya saru lah jalan-jalan. Anak desa, anak belanja, anak balik kan. Jadi itulah dengan harapan pemerintah minta diperbaiki baik. Harapan warga itu tidaklah berlebihan karena kerusakan jalan sudah sangat mengganggu pengguna jalan. Di saat musim penghujan ini, jalan menjadi berlumpur dan mengotori kendaraan, warga, serta ancaman keselamatan. Namun bila hujan tidak turun-turun, maka jalan akan berdebu. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Informasi selanjutnya, pemerintah Palembang melalui Dinas PUPR Kota Palembang telah menganggarkan dana sebesar 1 miliar rupiah untuk memperbaiki Jalan Ki Kemas Rindo Kertapati Palembang. Penantian panjang warga Jalan Ki Kemas Rindo Sungki Palembang untuk perbaikan jalan yang rusak parah segera terjawab. Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas PUPR akan segera memperbaiki jalan ini dengan anggaran yang telah dipersiapkan sebesar 1 miliar rupiah. Kepastian itu diungkapkan Kepala Dinas PUPR Kota Palembang Haji Ahmad Bastari ketika ditanya kepastian perbaikan Jalan Sungki Kertapati. Menurut Haji Ahmad Bastari, Jalan Ki Kemas Rindo atau Sungki kerap menahan beban berat karena di wilayah itu terdapat 2 pabrik karet. Itulah sebabnya pemerintah Kota Palembang menganggarkan dana lebih besar untuk perbaikan jalan.
Perbaikan itu nantinya, tegas Ahmad Bastari, berupa cor beton yang akan dimulai Juni 2019. Ya, jalan namanya Jalan Suki sudah kita anggarkan 1 miliar kami untuk melakukan pengecoran. Nah, memang di sana banyak sekali kendaraan berat, karet segala macam itu. Tapi kami sudah kita anggarkan untuk mengecor mendirikan jalan itu. Nah, mungkin kita bulan Juni paling lama kita laksanakan pengecoran. Dipastikan bulan Juni itu. Juni. Seperti diwartakan sebelumnya, kerusakan jalan Ki Kemas Rindo ini selain disebabkan banyaknya truk bertonase melebihi kapasitas, juga tidak adanya drainase atau saluran air di sisi jalan. Jalan yang tidak memiliki saluran pembuangan air itu terdapat di pangkal Jalan Sungki yang merupakan titik terparah kerusakan. Husin Ali, TVRI Sumsel melaporkan dari Palembang. Saudara, Komando Distrik Militer Kodim 0406 akan membangun sejumlah infrastruktur seperti jalan sepanjang 6,5 km dalam kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa atau TMMD ke-104 tahun 2019. Pembangunan infrastruktur seperti jalan di Nibung, Kabupaten Musirawas Utara dilakukan TNI dari Kodim 0406 untuk meningkatkan percepatan pembangunan. Dalam proses pembangunan infrastruktur ini, TNI akan bergotong royong bersama masyarakat dan ditargetkan selesai dalam waktu 20 hari ke depan. Ketika ditemui pada pembukaan kegiatan Tentara Manunggal Masuk Desa atau TMMD ke-104 tahun 2019 di lapangan sepak bola Kelurahan Karya Makmur SB 9, Kecamatan Nibung, Kabupaten Muratara, Sumatera Selatan, Dangdim 0406 Lekol Infanteri MA Setiawan menegaskan keterlibatan warga bersama TNI di perdesaan yang berbasis gotong royong di bawah Komandan Distrik Militer 0406 MLM nantinya akan banyak membantu tugas pemerintah. Ini kan 6,5 km ini kita buat untuk memudahkan akses kegiatan ekonomi. Kita tahu kanan kiri kita ini kebun karet, kebun sawit. Dengan adanya jalan ini memudahkan kegiatan ekonomi terutama. Tapi bisa dijadikan jalan alternatif, jalan pintas ya? Iya betul, yang pastinya hemat waktu. Yang sebelumnya ini kan jalan setapak. Tidak hanya fokus pada perbaikan infrastruktur, TMMD juga bersumbangsih pada pendidikan dan kesehatan warga desa dengan sasaran non-fisik berupa pengobatan gratis dan sunatan massal maupun donor darah. Contoh selama ini hutan. Kalau masyarakat mencari ke sini atau karir ke sawit, susah. Terus sekarang boleh lihat sendiri, setelah selesai ini, masyarakat sudah bisa menikmati jalan ini untuk ke kebun, untuk cari kehidupannya. Terima kasih kepada TNI, Pak Dandim, dan jajarnya telah ada upaya TNI Manunggal Membangun Desa ini, yang ke-104 2019 ini. Sasarannya di Muratara. TMMD ke-104 diharapkan dapat memberikan bukti nyata kemanunggalan dan profesionalisme TNI untuk rakyat agar mampu membangun semangat dan kepercayaan diri masyarakat dalam membangun desa. Sukma Aldino, TVRI Sumsel melaporkan. Informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kini kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, terkait isu data Badan Pusat Statistik, BPS sering dijadikan senjata bagi kepentingan politik. Kepala BPS RI Suharyanto menegaskan bahwa BPS adalah lembaga yang independen. Di tahun politik seperti saat ini, suhu politik semakin meningkat dan berdampak kepada Badan Pusat Statistik atau BPS sebagai lembaga pengolah data. Menurut Kepala BPS RI, Suharyanto, dari data BPS ini memang ada yang menggunakan untuk hal negatif dan ada juga yang menggunakan untuk hal positif. Kondisi inilah yang menjadi polemik saat ini. Suharyanto menegaskan sejauh ini lembaganya bertugas untuk menyediakan dan mengolah data yang objektif, profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan tidak ada ancaman maupun tekanan dari pihak manapun untuk mendiskreditkan BPS, baik itu dari pemerintah maupun pihak yang berkepentingan. Tetapi Suharyanto memaklumi kondisi saat ini yang sangat berdampak pada BPS. Hal ini mendorong pihak BPS mengambil langkah-langkah untuk mencegah berkembangnya polemik di tengah masyarakat menjelang pemilu April mendatang. Kalau ada data yang bagus, mungkin akan dikritik dari pihak yang satu,
Kalau ada data yang buruk, yang satu sorak-sorak, yang lainnya mungkin yang sorak-sorak, gitu ya. Tapi kembali intinya adalah BPS harus tetap independen. Yang selalu kita jelaskan supaya tidak menimbulkan polemik yang berkepanjangan. Setiap kali ada hal-hal yang kurang pas ya kita melakukan sosialisasi. Kalau di BPS itu kan ada rilis setiap awal bulan dan tengah bulan. Ya, kita jelaskan metodologinya. Mungkin mereka mengkritik karena mereka belum memahami konsep dan definisi yang digunakan. Suharyanto juga mengatakan bahwa data BPS ini selalu dirilis dan dipublikasikan setiap bulan. Sementara data didapat dari berbagai hasil survei di lapangan. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Beralih ke informasi lain, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Oku menyiapkan kuda untuk mendistribusikan logistik pemilu ke beberapa TPS jauh yang sulit dijangkau menggunakan kendaraan. KPU Ogan Komering Ulu mencatat sedikitnya ada 23 TPS jauh yang tersebar di 4 kecamatan, yakni Lengkiti, Sosok Buaya Rayap, Ulu Ogan, dan Peninjauan. Beberapa di antaranya ada yang hanya bisa dilewati kendaraan roda 2 jenis trail karena kondisi jalan yang menyulitkan. Durasi waktu menuju TPS jauh biasanya membutuhkan waktu 2 jam jika jalan kering, sebaliknya bisa membutuhkan waktu lama jika hujan. Seperti halnya di wilayah Kecamatan Sosok Buaya Rayap. Menyikapi hal itu, KPU menyiapkan beberapa ekor kuda untuk mengangkut logistik pemilu menjelang hari H nanti. Kuda yang akan disewa KPU itu milik warga setempat. Ketua KPU Oku Naning Wijaya menegaskan bahwa hal tersebut tidak akan mengganggu pendistribusian logistik pada pelaksanaannya. Di Desa Negeri Sindang itu ada terdapat 2 TPS yang kalau nanti tidak bisa diakomodir melalui kendaraan bermotor trail akan menggunakan kuda untuk menaikkan kotak suara ke TPS jauh yang di Sosok-Buaya Negeri Sindang. Terakhir pemilu 2014 itu masih ada yang pakai kuda. Secara keseluruhan 5 TPS di Oku ada 1.243 TPS. Untuk logistik, KPU baru menerima 6.243 kotak suara dari kebutuhan sebanyak 6.359 dan ada kerusakan 8 kotak. Artinya masih membutuhkan 124 kotak suara untuk pemilu 17 April 2019 ini. Muhammad Ibin, TVRI Sumsel melaporkan dari Oku. Saudara, 2.305.221 lembar surat suara untuk pemilihan DPRD Kota dan DPRD Sumsel tiba di KPU Palembang hari ini. Sebanyak 2.305.221 lembar surat suara ini terbagi dalam 4.615 box. Surat suara yang tiba di KPU Palembang ini terdiri dari surat suara pemilu DPRD Provinsi Dapil Sumsel 1, 554.125 lembar surat suara dengan 1.109 box. Surat suara pemilu DPRD Provinsi Dapil Sumsel 2, 596.185 lembar. Selebihnya surat suara sebanyak 1.154.611 lembar untuk pemilu DPRD Kabupaten Kota Dapil 1 sampai Dapil 6. Komisioner Divisi Teknis KPU Palembang Alek Berzili mengakui, sementara surat suara untuk pemilihan DPD RI dan pemilu presiden akan menyusul dan diperkirakan sebelum hari H pencoblosan, seluruh surat suara akan tiba di Palembang. Jumlahnya 2.305.221 lembar. Jadi kalau jumlah lembarnya, kalau boxnya itu 4.615 box. Terdiri dari 5 kontainer truk. Jadi isinya ada 4.615 box. Ini baru terkirim dari untuk DPRD Kota dengan DPRD Provinsi. Kapan semuanya bisa terkirim? Informasinya tanggal 28 dari Bogor. Dari Bogor 28 kemungkinan tanggal 1 atau tanggal 2 masuk di sisa surat suara. Pengamanan surat suara di KPU Palembang tetap dikawal ketat aparat kepolisian daerah setempat sehingga sampai saat pendistribusian ke TPS di Kota Palembang. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, menyikapi tahun politik 2019, masyarakat perlu lebih bijaksana meski memiliki perbedaan dalam pilihan politik. Pemilu 2019 untuk memilih wakil rakyat baik DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta Presiden dan Wakil Presiden semakin dekat.
masyarakat dapat menentukan pilihan politiknya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapapun. Sekretaris Umum KKP Sumsel Adi Rosidi mengatakan, menyikapi tahun politik 2019 secara individu, anggota yang tergabung dalam organisasi KKP dapat menentukan pilihan politiknya. Siapa yang akan dipilih mulai dari DPR RI, DPRD Kabupaten Kota, dan Presiden. KKP sendiri sesuai anggaran dasar dan rumah tangga, tidak masuk dalam perpolitikan. Tentunya kepengurusan dan anggota KKP tidak membawa nama KKP, namun secara individu disilakan untuk berpolitik, memilih wakil rakyat dan pemimpin bangsa. KKP sesuai dengan anggaran dasar dan rumah tangga tidak masuk dalam perpolitikan. Nah, tapi kalau orangnya, individunya, silakan berpolitik, silakan masuk. Nah, masuk politik apa itu? Tapi jangan bawa nama KKP, itu individu. Nah, itulah itu yang disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Kita harus tentukan siapa yang kita harus pilih, DPR kota, DPR provinsi, DPR RI, DPD, dan presiden. Itu silakan untuk memilih. Jangan ada netral. Kita harus warnailah politik ini. Masyarakat jangan menjadi golput dan dapat menentukan pilihan sesuai hati nurani, yang tentunya dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa. Tim Liputan TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Saudara, polisi Pamong Praja bekerja sama dengan Bawaslu dan KPU akan terus membersihkan dan menertibkan perangkat kampanye yang dinilai melanggar aturan. Alat peraga kampanye seperti foto calon anggota legislatif yang terpasang di daerah terlarang dalam kota dan kabupaten di Sumatera Selatan akan terus ditertibkan. Apalagi pada saat minggu tenang menjelang pemilihan umum nanti, polisi Pamong Praja akan terus berupaya menjaga ketertiban umum agar tidak terjadi konflik yang melibatkan massa. Pelaksana tugas Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Selatan, Leni Marlina menegaskan, pihaknya akan terus bekerja sama dengan instansi terkait seperti Bawaslu dan KPU, serta TNI dan Polri melakukan pembersihan alat peraga kampanye seperti foto calon legislatif yang menyalahi aturan di seluruh sudut kota agar suasana tetap kondusif dan bersih. Hanya kita sesuai dengan ketentuan kerjasama dengan Bawaslu membuat permintaan kepada Satpol PP Pak untuk membantu penertiban atribut kampanye pada saat ini masa tenang ataupun pada saat kampanye ini yang tidak sesuai dengan Kondisi yang tertib, aman dan nyaman sangat mendukung kesuksesan pelaksanaan kampanye di kota dan kabupaten dalam wilayah Sumatera Selatan. Wijaya Kusuma, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Mobile JKN memudahkan pelayanan BPJS. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan setelah yang satu ini. Terima kasih masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kita ikuti informasi selanjutnya. Saudara, baru sebagian masyarakat yang mengetahui dan memanfaatkan mobile JKN atau akses online BPJS Kesehatan. Padahal banyak sekali manfaatnya karena memudahkan masyarakat dalam hal pelayanan BPJS. Kebutuhan masyarakat dalam hal pelayanan kesehatan saat ini semakin meningkat, terutama dalam hal pelayanan BPJS Kesehatan. Mobilitas yang tinggi juga membuat BPJS Kesehatan menyesuaikan kebutuhan masyarakat tersebut, apalagi di tengah semakin tingginya harapan masyarakat bagi BPJS untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di tengah mobilitas yang tinggi. Mobile JKN menjadi salah satu yang memudahkan masyarakat dalam akses online. Namun sayang, baru sebagian masyarakat yang memanfaatkan akses mobile JKN tersebut. Padahal menurut Kabin SDM BPJS Kesehatan Cabang Palembang Hendra, melalui BPJS Kesehatan ini warga dapat menggunakan, menyesuaikan atau merubah beberapa fitur seperti pendaftaran peserta, mengubah data peserta termasuk vaskes yang diinginkan, perubahan kelas dan sebagainya. Jadi dengan mobile JKN ada beberapa pelayanan yang secara online dapat diberikan, seperti misalnya kartu peserta yang selama ini menggunakan belangko. Siapa tahu kita kan sering ketinggalan kartu. Nah, dengan mobile JKN kita cukup menunjukkan kartu elektronik yang ada di aplikasi mobile JKN. Kemudian fasilitas lain adalah perubahan fasilitas kesehatan. Jadi misalnya peserta menginginkan pindah puskesmas misalnya. Jadi puskesmas A menjadi puskesmas B. Nah, ini
cukup melalui mobile JKN dapat melakukan pemindahan di mana saja, di rumah ataupun di mana saja, tidak harus ke kantor BPJS Kesehatan. Diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan mobile JKN ini dengan maksimal karena disesuaikan dengan pemanfaatan teknologi saat ini. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, pemerintah Kota Palembang melakukan penandatanganan kerjasama penerimaan pajak daerah Kota Palembang dengan PT Pos Indonesia di Rumah Dinas Wali Kota Palembang. Allah sebagai Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. Untuk mempermudah masyarakat dan wajib pajak dalam menyetor pajak, pemerintah Kota Palembang dan PT Pos Indonesia Persero melakukan penandatanganan kerjasama penerimaan pajak yang dilakukan di Rumah Dinas Wali Kota Jalan Tasik. Penandatanganan diawali dengan pemaparan oleh Kepala PT Pos Indonesia cabang mereka, dihadiri langsung Wali Kota Palembang Harno Joyo dan jajaran terkait lainnya. Wali Kota Palembang Harno Joyo mengapresiasi terjalinnya kerjasama tersebut. Ia berharap kepada Badan Pengelola Pendapatan Daerah maupun PT Pos Indonesia terus berkoordinasi dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dan kerjasama ini tidak hanya terbatas ya, dari PBB, tetapi dengan pajak-pajak yang lain, ada 11 pajak. Kemudian juga tidak terbatas juga dengan BPD. Dinas yang lain juga, seperti tadi DPMPTSP dalam rangka untuk melayani kepada masyarakat ya, terkait dengan surat perizinan. Nah, nanti kan bisa melalui pos kita antar ke rumah, jadi tidak perlu yang membuat izin datang lagi untuk mengambil surat izin, bisa melalui pos. Begitu juga PDAM ke depan dan yang lain-lain. Sementara Kepala Kantor Pos Merdeka Ridayanti mengatakan dengan adanya kerjasama ini ke depan pembayaran pajak daerah bisa dibayar melalui kantor pos, yakni secara langsung datang ke kantor pos dan bisa juga secara online melalui Android dengan aplikasi Agen Pos. Kita ketahui pajak daerah itu ada macam-macam ya, ada PBB, ada pajak hotel, pajak apalagi itu, parkir dan segala macamnya. Nanti ke depan bisa dibayarkan melalui kantor pos. Di pos bisa dibayarkan melalui Android juga karena kantor pos mempunyai namanya aplikasi di Android. Jadi ada yang namanya aplikasi M-Agen Pos. Nanti bisa di-download di Play Store. Nanti ada M-Agen Pos. Nanti masyarakat bisa bayar melalui aplikasi itu saja gitu. Kerjasama tersebut merupakan kerjasama pertama Kantor Pos Indonesia dengan pemerintah Kota Palembang dan kerjasama ketiga di Sumsel. Romiko TVRI Sumsel melaporkan. Beralih ke informasi lain, usai menjalani pemeriksaan di RSUD Ibnu Sutowo Batu Raja, Sinta Marbella, bayi yang memiliki kelamin ganda asal desa Mendingin, Kecamatan Ulu Ogan, Kabupaten Oku, dirujuk ke RSMH Palembang untuk segera dilakukan tindakan medis. Balita buah pasangan Arbi Juanda dan Ziza Mustika ini sudah menjalani pemeriksaan di RSUD Ibnu Sutowo Batu Raja. Dari hasil pemeriksaan dokter, organ yang mirip kelamin laki-laki yang dimiliki Cynthia bukan hanya kulit tapi juga ada batangnya. Bahkan organ yang menonjol lainnya kelamin pria itu juga memiliki satu buah zakar. Direktur RSUD Ibnu Sutowo Batu Raja, Dr. Rina Diana menuturkan balita berumur 1 tahun 9 bulan itu mesti dirujuk ke Palembang lantaran pihaknya kekurangan SDM untuk menangani kasus yang dialami Cynthia. Selain itu, RSMA Palembang juga dinilai lebih lengkap peralatannya untuk melakukan pemeriksaan terhadap Cynthia, sekaligus untuk tindakan medis lebih lanjut seperti operasi. Memang tidak akan dilakukan operasi dari Rumah Sakit Batu Raja karena kan kami keterbatasan SDM. Jadi pasien tersebut kami rujuk ke RSMH. Itu memang kondisinya ganda, Bu ya? Iya. Tapi kan kita untuk lebih jelasnya lagi makanya kita mintakan pemeriksaan lebih lanjut di RSMH yang lebih lengkap fasilitasnya. Organ yang sangat identik dengan kelamin pria itu awalnya hanya berupa benjolan kecil. Seiring pertumbuhan usia Cynthia, ukurnya benjolan kecil tersebut membesar dan menyerupai kelamin pria. Muhammad Win, TVRI Sumsel melaporkan dari Oku. Saudara, selain kolam yang rawan luapan air, pH air yang berubah-ubah kerap merugikan pembudidaya ikan air tawar di musim penghujan. Pada musim penghujan seperti sekarang ini, pembudidaya ikan air tawar harus mewaspadai curah hujan yang terlalu tinggi.
tidak hanya menyebabkan banjir bandang, curah hujan tinggi juga kerap menyebabkan pH air menjadi turun sehingga keasaman air kolam menjadi tinggi. Banyak cara untuk menetralisir tingkat keasaman kolam. Untuk budidaya ikan air tawar modern, penggunaan filter bak penampungan sangat baik dilakukan, namun terkadang terkendala tegangan listrik ataupun pemadaman listrik. Sementara itu untuk budidaya ikan air tawar tradisional, penggunaan kapur menjadi pilihan yang tepat. Selain murah, pemberian kapur sangat mudah dilakukan. Untuk pH air biasanya pada musim hujan begini pH air itu cenderung akan turun, jadi kadarnya itu asam. Nah, untuk menghindari biasanya kita lakukan air itu kita buat ke treatment dulu, jadi kayak melakukan penyaringan terlebih dahulu atau pengendapan, baru nanti digunakan untuk ke kolam. Nah, untuk pencegahan di kolam itu biasanya kita buat kapur gitu supaya pH-nya tadi naik seperti itu. Sumatera Selatan yang sebagian besar daerah aliran sungai dan rawa juga menjadi penyebab tingginya keasaman air, sehingga membutuhkan pengontrolan yang rutin untuk ketinggian kadar keasaman air kolam budidaya ikan air tawar. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, warga Desa Bumi Ayu, Kecamatan Lawang Wetan, Kabupaten Musi Banyu Asin digemparkan oleh munculnya seekor buaya yang diduga hanyut bersama banjir. Buaya tersebut berhasil ditangkap warga. Kemunculan seekor buaya liar sepanjang 3 meter ke pemukiman menjadi pusat perhatian warga Desa Bumi Ayu, Kecamatan Lawang Wetan, Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan. Sebelumnya warga resah karena sering kehilangan hewan ternak dalam waktu 1 minggu ini. Namun salah seorang warga ketika sedang memancing sempat melihat keberadaan buaya tersebut dan langsung memanggil warga lainnya untuk menangkapnya. Warga menangkap buaya tersebut dalam kondisi masih hidup, diikat dan dimasukkan ke dalam bak penampungan air untuk diamankan. Kejadian ini menjadi pusat perhatian banyak warga, baik dari warga setempat hingga warga dari desa lainnya. Mereka berbondong-bondong untuk menyaksikan wujud buaya tersebut. Dari dapat ini taut asalnya. Nah, ini taut panggil ban itu orang rami-rami kan nangkapnya. Ini kebat baru dia juga. Enggak berontak itu. Berontak, bantu orang banyak. Masih terawan orang banyak kan kebat. Di pinggir Musi, enggak salah di laut ya. Oh, di pinggir Sungai Musi. Di pinggir, dia kena nih pinggir. Dari jauh kenan matinya bang itu peloran malam dapatnya. Sementara pemerintah desa bersama camat menghimbau kepada masyarakat agar tidak menjadi was-was atau takut dengan munculnya buaya ini dan juga melarang warga untuk membunuh binatang reptil ini karena pihaknya sudah berkoordinasi dengan BKSDA Provinsi Sumatera Selatan agar buaya ini dikarantina. Kami dapat laporan memang buaya ini diamankan oleh masyarakat untuk sementara waktu dan rencananya buaya ini akan kita serahkan ke BKSDA Sumatera Selatan. Untuk sementara memang belum ada karena memang mengingat kondisi Sungai Musi saat ini memang airnya cukup dalam dan meluap. Tapi ditakutkan nanti membahayakan jiwa masyarakat yang ada di Desa Bumi Ayu. Dari Musi Banyu Asin, Iwan Rianto melaporkan. Saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami dalam Warta Sumsel. Kini kita ikuti informasi selanjutnya. Angka konsumsi daging masyarakat Sumsel sebesar 9,25 kg per kapita per tahun. Masih di bawah angka konsumsi nasional yakni 12,5 kg per kapita per tahun. Rendahnya konsumsi daging masyarakat Sumsel disebabkan beberapa faktor seperti rendahnya daya beli masyarakat terhadap daging dan masih kurangnya produksi daging baik sapi, kerbau, itik maupun ayam. Dr. Hewan Jeffrey Jel, Ketua Persatuan Dokter Hewan Indonesia Sumatera Selatan menjelaskan pihaknya mencatat jika Sumatera Selatan merupakan pengimpor sapi terbesar nomor 2 se-Indonesia, yakni sebesar 2.433.572 ekor dan angka konsumsinya sebanyak 2,2 kg per kapita per tahun. Padahal protein hewani sangat penting dalam kehidupan manusia. Di antaranya dapat membuat pertumbuhan badan lebih baik dan meningkatkan kecerdasan. Jadi kita proporsi konsumsi daging kita di Sumsel ini berasal dari ayam, konsumsi ayam. Di ayam yang kita konsumsi
itu tidak banyak juga yang dikonsumsi di Sumatera Selatan. Itu banyak yang keluar Sumatera Selatan, ke Bangka Belitung, ke mana, ke Jambi, ke Bengkulu, dikirim ke mana, ke Lampung. Terkait Provinsi Sumatera Selatan sebagai pengimpor sapi untuk konsumsi masyarakat, dikarenakan usaha peternakan sapi termasuk padat modal, maka akan sulit bagi masyarakat menjalankannya secara mandiri. Sehingga perlu mengajak investor agar bisa membuka peternakan sapi di wilayah Sumatera Selatan dengan memberikan intensif baik berupa kebijakan kemudahan dalam perizinan, penjaminan keamanan maupun kesinambungan usaha ke depan. Bram Anhar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, tim Olimpiade Sains Kota OSK Palembang menargetkan dapat merebut lebih dari 3 medali emas pada ajang OSK Provinsi tahun 2019. Sementara itu, tingkat nasional ditargetkan lebih baik dengan merebut medali emas. Setiap tahun telah digelar Olimpiade Sains Kota atau OSK mulai dari tingkat Kota Palembang, tingkat Provinsi Sumatera Selatan, dan berlanjut tingkat nasional. Menurut Konwas Sumsel Lukman Hakim, saat ini tengah digelar OSK tingkat Kota Palembang untuk mata pelajaran astronomi, geografi, keguruan, ekonomi, matematika, kimia, biologi, TIK, dan fisika. Dari 9 mata pelajaran ini jumlah peserta sebanyak 716 orang. Pada ajang OSK Provinsi tahun lalu, tim OSK Kota Palembang telah berhasil merebut 3 medali emas. Ditargetkan tahun ini akan meningkat terutama pada ajang OSK tingkat provinsi berlanjut tingkat nasional. Secara umum kita itu kalau untuk tingkat provinsi umumnya kita menjadi juara Kota Palembang. Tapi untuk tingkat nasional kita berharap kita bisa meraih medali emas minimal di 3 mata pelajaran. Antara lain kita itu mengunggulkan di matematika, fisika, dan kimia. 3 mata pelajaran ini memang selalu masuk dalam... Umumnya kita dapat medali perak itu kan pada umum mata pelajaran itu. Di tingkat nasional. Keberhasilan para peserta ini selain prestasi bagi dirinya juga membawa harum nama sekolah. Sementara itu, Kepala SMA Negeri 3 Palembang, Haja Purwiastuti Kusumastiwi, selaku tuan rumah kegiatan mengatakan, mereka mengirim 45 siswa untuk seluruh nomor Olimpiade. Menghadapi kegiatan ini telah dilakukan persiapan sejak jauh hari guna mendapatkan hasil yang optimal. SMA 3 mengirimkan jumlah 45 anak. Jadi setiap mata pelajaran kita mengirimkan 5 orang anak. Targetnya kita berharap bahwa anak SMA 3 dapat meraih juara 1, 2 atau 3, kemudian nanti bisa berlanjut ke tingkat provinsi. Itu harapannya. Kalau bidang pelajarannya itu kemarin kita mendapatkan geografi, tahun ini kita berharap juga geografi bisa tembus, kemudian untuk mata pelajaran MIPA. Muslimin Umar, Hakim Semi, Tim Liputan, TVRI Sumsel melaporkan. Beralih ke informasi lain, saudara, dibatalkannya rencana Festival Raja Wali menyambut Imlek 2019 lalu. Salah satu upaya para ulama dan tokoh masyarakat Kota Palembang dalam menjaga Kota Palembang Darussalam yang Islami. Festival Raja Wali rencananya digelar 15 sampai 17 Februari 2019 lalu di sepanjang Jalan Raja Wali Palembang. Kegiatan ini dalam rangka Hari Raya Imlek dengan menggelar berbagai kegiatan sosial meski tersirat bernuansarkan budaya etnis Tionghoa. Berkat penolakan dari para tokoh agama dan tokoh masyarakat Kota Palembang, akhirnya Festival Raja Wali ini dibatalkan. Ini salah satu dari kegiatan yang bertolak belakang dengan citra Kota Palembang sebagai Kota Darussalam yang Islami. Selain dari Festival Raja Wali, menurut tokoh masyarakat Kota Palembang, Kemas Haji Halim Ali, mereka juga membatalkan rencana dibangun patung Dewi Kuan Im berhadapan dengan Masjid Kim Rogan, kafe dengan gapura patung, dan lainnya dalam Kota Palembang. Semua ini menurut Haji Halim sangat mengganggu kenyamanan dan ketenangan umat, terutama para ulama yang hadir pada Muzakaroh Alim Ulama dan tokoh masyarakat di Palembang ini. Nah, inilah barangkali pemerintah ini datang ya bahwa ada satu hal, ada yang punya kepentingan untuk membuat Palembang ini kacau balau. Nah itu, bukti apa? Bersifat. Berarti dia mau diduit. Dengan batal itu dia balik ke duit, berarti ada kepentingan pribadi. Nah itu. Nah yang tidak kita kendalinya seperti itu. Oke lah, dia cari duit pribadi, tapi jangan dulu.
mengacaukan situasi agama dan segala macam. Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini akan segera terbentuk forum yang berperan sebagai penjaga Palembang Darussalam. Menurut salah seorang ulama yang juga anggota DPR RI, Ustadz Iqbal Romzi, Palembang Darussalam harus benar-benar terjaga dari hal-hal yang merusak tatanan, agama, dan budaya kota Palembang. Forum ini adalah forum cinta Palembang Darussalam, sebuah semangat kebersamaan yang dibangun oleh beliau Pak Jalim, mengumpulkan para tokoh, para ulama, para pemuka masyarakat, pemuka agama, dalam rangka menjaga warisan yang memang sudah menjadi ikon Palembang, Palembang Darussalam, sebuah kota yang aman, damai, sejahtera, dan kota yang bertumbuh dan berkembang sebagai masyarakat yang madani. Indra Utama, Hakim Semi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Masih banyak sampah yang berserakan di sembarang tempat akibat tidak adanya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya. Bahkan sudah dilakukan sejak dulu. Kebiasaan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya menyebabkan sampah menumpuk di berbagai sudut kota, bahkan di tempat yang jarang dilalui oleh kendaraan. Menurut pengamat komunikasi lingkungan dari UIN Raden Patah Palembang, Dr. Yenrijal Tarmiji, kebiasaan masyarakat membuang sampah tidak pada tempatnya sudah terjadi sejak dulu. Tempat sampah yang sudah disediakan pun tidak dimanfaatkan oleh masyarakat. Kendati demikian, saat ini sudah banyak pengumpul sampah berlangganan sebagai solusi jika masyarakat tidak mau membuang sampah pada tempatnya. Ada kebiasaan ya, di masyarakat kita yang kita harus jujur gitu kan, bahwa membuang sampah itu sembarangan gitu. Itu memang sudah kebiasaan, saya pikir di banyak tempat terjadi gitu kan. Ya di sudut-sudut kota Palembang kita lihat lagi kan. Mungkin beralasan dengan alasan bahwa TPS-nya tidak ada, gitu, tidak lengkap, itu mungkin salah satu alasan. Yen Rijal menambahkan ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan untuk mengurangi banyaknya sampah di kota Palembang, yakni dengan pendekatan struktural dan pendekatan kultural. Pendekatan struktural yakni dengan cara kesiapan sistem pengelolaan sampah, sedangkan pendekatan kultural dengan cara mengurangi kebiasaan masyarakat membuang sampah di sembarangan tempat. Bram Anhar, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, penjualan pupuk di tingkat pengecer di wilayah Kenten Laut mengalami kenaikan sekitar 5% karena saat ini memasuki musim tanam. Di musim penghujan saat ini para petani tidak dapat memberikan pupuk secara maksimal karena dapat tergerus oleh air hujan. Namun penjualan pupuk di tingkat pengecer di wilayah Kenten Laut Banyuasin saat ini mengalami kenaikan sekitar 5%. Ini karena pada saat musim penghujan biasanya para petani di wilayah ini mulai menanam berbagai jenis tanaman pertanian yang berumur pendek seperti kangkung, bayam, kemangi, dan lain sebagainya. Asri, salah satu petani di Kenten Laut, menuturkan saat ini para petani masih menggunakan pupuk kimia seperti pupuk urea untuk menyuburkan tanaman. Sementara untuk pestisida harganya juga naik, yang biasanya Rp30.000 kini menjadi Rp35.000 per liter. Kenaikannya berapa persen, Pak? Berapa kira-kira? Ya sekitar 50% lah. Biasa-biasanya 3.000, 4.000. Sekarang ini yang naik pestisidanya atau Yang naik kadang-kadang pestisida ini biasa 30, 35, dia sudah metrin ini. Gitu. Kalau musim hujan ini Pak, lebih banyak pakai Ya kalau musim hujan ini kita ya nyemprotan juga ya ditunda dulu. Kalau disemprot nanti habis juga, kita nanti hujan, percuma aja buang obat kita tuh. Iya. Para petani berharap pemerintah dapat memperhatikan harga pupuk dan racun tanaman sehingga hasil yang diperoleh lebih menguntungkan. Selain itu, pemerintah terkait dapat memberikan bantuan berupa bibit dan alat pertanian yang memadai agar hasil yang didapat lebih banyak. Wijaya Kusuma, Tim Liputan, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, kini kita beralih ke segmen olahraga. Saudara, sebanyak 25 pemain futsal dari kampus Politeknik Pariwisata Poltekpar JSC Palembang dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan futsal UPH Cup 2019 antar kampus di Universitas Harapan Jakarta.
Sudah lebih dari 2 minggu para pemain futsal dari kampus Politeknik Pariwisata Poltekpar berlatih di JSC Palembang. Sekitar 25 pemain futsal terpilih untuk diseleksi secara ketat untuk mendapatkan 14 pemain inti yang akan diikutkan pada kejuaraan antar kampus pariwisata yang diselenggarakan Universitas Pelita Harapan atau UPH di Jakarta. Menurut pelatih kepala futsal Poltekpar JSC Apri Pratama, kejuaraan futsal antar kampus pariwisata UPH Cup 2019 akan digelar pasca Pileg dan Pilpres di bulan April mendatang. Meskipun baru pertama kali diikutkan pada kejuaraan tahunan ini, futsal Poltekpar JSC Palembang bertekad minimal masuk 4 besar. Kami pengen tampil maksimal. Juara 1, juara 2, juara 3, juara 4 itu sudah jadi target khusus buat kami semua. Kalau sebelumnya? Sebelumnya ini perdana. Jadi kami walaupun ini perdana, tapi ini suatu kebanggaan lah buat kami kan. Ya jarang orang dapetin kesempatan kayak gini, yang pasti kami pengen dapetin kesempatan, pengen manfaatin kesempatan ini yang ada. Berbagai persiapan dilakukan terutama melatih fisik pemain secara prima agar mampu bermain optimal. Selain latihan fisik setiap Selasa di JSC, menurut asisten pelatih futsal Poltekpar JSC Nelson, para pemain ini juga digenjot latihan strategi dengan komposisi dan posisi pemain terbaik di lapangan dalam kota Palembang. Para pemain yang terpilih sementara ini gabungan dari mahasiswa Poltekpar JSC mulai dari semester 2 hingga semester 6. Hakim Syami, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, upaya untuk menjaring bibit atlet berprestasi harus terus dilakukan secara intensif, salah satunya dalam meningkatkan prestasi olahraga basket di kota Palembang. Basket merupakan salah satu tangkai olahraga yang cukup favorit di kota Palembang. Namun prestasi olahraga basket ini kurang begitu menonjol di tingkat nasional. Karena itu upaya untuk meningkatkan prestasi olahraga basket ini harus terus ditingkatkan. Menurut Perbasi Kota Palembang Hadi, Perbasi berupaya terus mensupport agar prestasi atlet basket di kota Palembang makin meningkat. Salah satu upaya mengoptimalkan prestasi olahraga basket ini dengan menyelenggarakan sejumlah TC dan turnamen. Ini tujuannya untuk menseleksi atlet-atlet putra yang berumur 2002 dan untuk dilaksanakan nanti pada saat kelompok di Rabu Mulu. Ini untuk saat ini kita memang kelompok umur antar klub, jadi ini klub yang ikut hanya 6. Untuk saat ini hanya 6 klub yang ikut. Kemungkinan di tahun depan lebih banyak lagi klub-klub yang ikut. Harapan kita akhirnya akan dapat membela Perbasi Kota Palembang di POPOP 2019 di Palembang. Setelah agenda ini selesai, mungkin bulan 7 diadakan KU 16-18 tapi berbentuk 3x3 antar klub di Kota Palembang. Dia akan mengadakan TC seleksi pemain yang untuk poprok di Rabu Mulu. Pertandingan basket kelompok usia 18 tahun baik untuk putra dan putri menjadi salah satu upaya menjaring bibit berprestasi khususnya di kota Palembang. Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, pada laga lanjutan babak penyisian Sumsel Super League 2019, PS3A membungkam tim SSB Garda dengan skor meyakinkan 6-0 di Stadion Madya Bumi Sriwijaya. PS3A yang berkostum merah putih merah mampu mencetak 6 gol tanpa balas atas tim SSB Garda yang berkostum biru putih hitam. Gol masing-masing diciptakan oleh Andi Sarifudin dengan hat-trick pada menit ke-15, 49 dan 57. Tulis 1 gol pada menit ke-17 dan Rindi 2 gol pada menit ke-53 dan 68. Menurut pelatih PS3A, Adnan Karim, timnya sudah bermain 2 kali dengan hasil 1 kali seri melawan PS Gelombang dengan skor 2-2 dan 1 kali menang atas SSB Garda dengan skor 6-0. PS3A berhasil mengumpulkan poin 4 dan menargetkan dapat merebut gelar juara Sumsel Super League tahun 2019. Itu kebenaran kami unggul fisik dan latihannya kontinu. Strategi main tadi ya anak-anak diharapkan pas yang dilatih kan, strategi latihan nyambung di dia. Jadi fisiknya lebih bagus lah. Agak bagus lah, belum bagus kan. Tekniknya bagus juga Pak. Kamu teknik kami memang di atas mereka, satu tingkat di atas mereka. Pesaing untuk merebut gelar juara Sumsel Super League tahun 2019
Kategori U20 masih terbuka lebar karena setiap tim memiliki kemampuan yang sama. Ahmad Maris, TVRI Sumsel melaporkan. Saudara, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita dalam Warta Sumsel untuk edisi hari ini. Terus perbarui beragam informasi Anda bersama kami, TVRI Sumatera Selatan sebagai jembatan informasi Wong Kito. Akhir kata, saya Faizal Ramadanus beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.